kita masuk berarti ke nomor 15. Is'alil madrasah kam ar-rusum ad-dirasiyah. Tanyalah sekolah berapa ya, biaya ad-dirasiyah, biaya sekolah. Mana kalimat yang di dalamnya mengandung majaz? Madrasah. Al-madrasah. Nomor 16. Is'alil madrasah kam ar-rusum ad-dirasiyah. Maka alaqahnya adalah Mahalnya. ya, yang disebut apa di situ jadinya? Yang disebut adalah tempatnya, ya. Ya. Tapi yang diinginkan adalah orang yang ada di dalam sekolah itu, ya. Apabila disebutkan tempat yang dimaksudkan isi, maka orang balaghah bilangnya ya min idlaqil mahal wa iradatil hal, ya. Yang disebut nih idlaqil namanya yang disebut, ya. Yang disebut adalah tempat, sementara yang dimaksud adalah isi. Jadi mahaliyah. Nah sekarang di situ ada kata-kata pertanyaan adalah is'alil madrasah. Nah berarti melihat kondisi yang ada di tulisan ke dalam madrasah, kemungkinan ya yang pertama misalnya yang paling tinggi mudir, ya. Yang kedua muazzaf, ya. Boleh juga mudaris. Ya, ini kemungkinannya yang ada yang muncul daripada kata-kata al-madrasah. Mau yang mana? Ya, silakan aja, mana aja yang kira-kira pas. Sama nomor 17. Falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah. Nadia itu kalau kita bilang apa? Tempatnya, tempat yang dimana kumpul-kumpul teman gitu. Boleh pulang ya. Oh Nadia. Iya, majelis. Pokoknya sebentuk tempat kumpul lah, gitu namanya Nadia itu, ya. Az-zabaniyah itu adalah neraka, ya, neraka. Falyad'u Nadia, silakan panggil ya klubmu, kelompokmu gitu, sanad az-zabaniyah, tapi nanti kami akan memanggil az-zabaniyah. Nah, ini kemungkinan boleh dua-duanya nih. Boleh an-nadiyah, boleh juga az-zabaniyah gitu, ya. Ya. Kalau kita mau pilih az-zabaniyah misalnya, ya bisa. Berarti yang kita atau yang nanti dipanggil kemungkinan besarnya adalah Jaganya. malaikatnya, ya. Malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu tempat ya di neraka sebenarnya, ya. Yang enak kita pilih itu aja kali, ya. Jim az-zabaniyah. Falyad'u nadiya sanad'u zabaniyah. Nah, maka kalau begitu zabaniyah apanya? Tempatnya, ya. Zabaniyah adalah tempatnya. Tapi yang dimaksud adalah Penjaganya. penjaganya, ya. Syaribtul bunna kulla yaumin. Ya. Apa albun? Biji kopi. Ya, biji kopi. Syaribtul bunna kulla yaumin. Saya minum biji kopi. Apa bedanya al-qahwa dengan albun? Jadi kalau disebut dengan al-qahwa itu yang kopi halus tuh, yang udah jadi kopi gitu kan? Jadi syaribtul bunna kulla yaumin, ya, itu yang jadi majaz adalah albun, ya. Nah, yang 20-nya syaribtul bunna kulla yaumin, majaznya majaz apa kalau begitu? Etibaru makanan, ya. Etibaru makanan, menyebut yang masa lalunya sebagai biji kopi, ya. Menyebut ya, jadi min itlaqi makana
Tapi yang dimaksudkan adalah wa iradati ma yakunu gitu ya. Menyebut kopi yang dulunya sebagai kopi, biji kopi, sedangkan yang dimaksud adalah kopi yang sudah apa? Yang sudah halus gitu ya, yang sudah jadi bubuk begitu. Berikutnya la takun uzunan tataqabbalu kulla wisyayatin. Jangan kamu jadi kuping yang selalu menerima ya tiap desas-desus. Mana sekarang yang menjadi majaznya? Uzunan. Yang ke berikutnya la takun udunan tataqabbalu kulla wisyayatin. Alaqahnya dalam hal ini adalah apa? Sababiyah. Ya. Kira-kira begini, jangan menjadi kuping yang kemudian menyebarkan segala desas-desus itu begitu, ya. Kuping yang menjadi sebab tersebarnya hoak lah, kira-kira begitu. Dengar dari orang, terus apa lagi? Sebarin lagi. Nah, itu yang nggak boleh begitu. Jadi kalau gitu apa jadinya? Sababiyah, ya. Intamat al-madrasatu bitarbiyatil akhlaq. Sama, ya. Intamat al-madrasah, sekolah memperhatikan bitarbiyatil akhlaq, pendidikan akhlak, pendidikan etika. Ya, kalimat yang majaziyahnya adalah mana? Al-madrasah, ya, al-madrasah. Nanti alaqahnya apa nih? Kalau gini? Mahaliyah, ya, mahaliyah. Kira-kira kalau begitu apa isi daripada hal-halnya kalau gitu? Ya, dalam hal ini adalah para guru kalau begitu. Nomor 24, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan, telah kami turunkan bagi kamu libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang menutupi ya aurat kamu, warisha, dalam bentuk apa? Pakaian begitu. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa adalah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah, demikianlah sebagian daripada tanda-tanda Allah, la'allakum yadhakkarun, agar kalian ya menyadari, ya, agar kalian menyadari. Mana kalimat majaznya? Libasan. Jadi kalau gitu menyebut pakaian yang dimaksud libasan yang Allah turunkan itu sangat memungkinkan adalah bahan-bahan yang nanti apabila diolah berubah menjadi pakaian. Maka kalau begitu Allah menyebutkan yang nanti akan terjadi begitu. Min itlaqi apa namanya? Yang Allah sebutkan itu adalah min itlaqi ma yakunu. Masuk ke berikutnya al-majaz al-aqli. Majaz aqli itu menyandarkan sesuatu bukan pada orangnya atau bukan pada tempatnya. Kalau kepada bapak-bapak nih, kan sering ketemu sama teman, orang tanya, anak kamu berapa? Logikanya bapak ditanya, ya, punya anak, memang bapak yang melahirkan. Penisbatan anak kepada bapak itu sesuatu yang semestinya nggak pantas, nggak logis begitu. Kalau ibu bertemu ibu itu, atau seorang ibu ditanya anak kamu berapa, nggak pantas dia jawab, ya, karena memang dia yang melahirkan. Bapak Presiden Soeharto membangun jembatan, lah, memang yang bangun Soeharto. Ya. Nah itu namanya menisbatkan ya pembangunan kepada Soeharto. Ya, itu namanya disebut dengan majaz aqli. Baik, kita lihat konsepnya.
Kalau pada pelajaran sebelumnya majaz adalah kata, yaitu kata yang digunakan bukan pada tempatnya, maka pada kali ini ya pada kalimat majaz tidak dijumpai satu kata pun yang digunakan bukan pada tempatnya. Pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan bahwa ketika dalam suatu kalimat dijumpai ada kata yang digunakan bukan pada tempatnya, maka itu adalah majaz, dan majaz itu dinamai dengan majaz lughawi secara bahasa begitu ya. Majaz lughawi itu sendiri artinya majaz pada bahasa. Namun ketika dalam suatu kalimat majaz tidak dijumpai kata yang digunakan ya bukan pada tempatnya, maka majaz disebut atau dinamai dengan majaz aqli. Kalau diperhatikan nih, Presiden Soeharto membangun jembatan, itu nggak ada tuh kalimat yang majaznya itu. Tapi kalau telusuri kembali betul enggak ya Presiden Soeharto yang membangun jembatan, nah baru tuh ketemu pada dasarnya bukan dia yang melakukannya begitu ya. Majaz aqli itu sendiri artinya majaz pada akal ya, atau majaz yang bersifat akal, yakni majaz yang wujudnya bukan pada bahasa, akan tetapi keberadaan majaz itu ada pada akal atau logika gitu. Dengan demikian majaz yang seperti ini disebut dengan majaz aqli. Ya, definisinya al-majaz al-aqli huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu li 'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnad al-haqiqi. Majaz aqli adalah ya menyandarkan sebuah perbuatan atau yang setingkat dengan perbuatan bukan kepada orang yang seharusnya ya, bukan kepada sesuatu atau kepada seseorang yang seharusnya, tapi ada alaqah ya, ada hubungan ma'qarinatin maniatin disertai dengan qarinah ya yang mencegah min iradatil isnadil hakiki untuk berkehendak ya menyandarkan kepada hakikatnya. Nah, Soeharto membangun jembatan ya, itu namanya menisbatkan ya, menghubungkan atau menyandarkan membangun jembatan kepada Soeharto. Soeharto bukanlah orang yang membangun jembatan, tapi dihubungkan kepada Soeharto yang sesungguhnya membangun jembatan yang benar-benar nih hakikatnya itu kan apa insinyurnya lah, kalau seandainya yang paling tingginya begitu, kalau nanti ke bawah lagi berarti kan tukang-tukangnya gitu kan, itu yang realnya begitu. Nah, untuk menghubungkan langsung kepada insinyurnya, mungkin insinyurnya enggak satu enggak dua kali ya. Banyak insinyur yang dipakai oleh Soeharto untuk membangun jembatan agar hasilnya lebih bagus ya. Insinyur dalam bidang apa gitu misalnya, masing-masing dipakai untuk memperkuat satu dengan yang lain. Lebih banyak lagi, wah, yang ngaduk semen, yang ngelas besi segala macam, emang harus disebutin semua tuh ya kan? Nah, itu namanya qarinah yang tidak memungkinkan untuk menyebut orang yang sesungguhnya yang bangun jembatan. Kalau disebutkan secara hakiki, maka akibatnya berapa banyak orang yang membangun jembatan tersebut ya. Maka disebutlah ya satu orang saja sebagai pemilik keputusan utamanya, yaitu Presiden Soeharto. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa majaz aqli terdapat pada penyandaran ya, menyandarkan kata membangun kepada Soeharto. Nah, itu yang ada pada majaznya kalau begitu ya. Menyandarkan anak kepada bapak ya, nah itu namanya disebut dengan majaz aqli itu ya, bukan pada kata ya. Dengan demikian kunci utama untuk memahami majaz aqli adalah terletak pada pemahaman terhadap isnad ya.
penyandaran. Apa itu isnad? Ya, lihat dulu contohnya. Banar raisu al-masjidah. Presiden membangun masjid. Kata membangun atau bana disebut musnad, ya, yang disandarkan. Presiden ar-rais disebut musnad ilaih, yang disandarkan kepadanya, ya. Menyandarkan kata bana, yaitu membangun, sebagai musnad kepada kata makna ar-rais, yaitu presiden, sebagai musnad ilaih, itu disebut dengan isnad. Isnad itu artinya kira-kira prosesi penyandaran antara musnad dan musnad ilaih. Sebenarnya musnad dan musnad ilaih sih kalau kita mau ganti fi'il fa'il, ya, itu hanya fi'il fa'il. Cuma karena sekarang pelajarannya balaghah, bukan pelajarannya nahwu, maka tidak lagi menyebut fi'il dan fa'il, tapi menyebutnya dengan musnad dan musnad ilaih. Kembali ke sini kembali kepada nahwu biar kita nggak terlalu bingung banget apa itu musnad dan musnad ilaih. Boleh juga nanti kalau mau dibentuk kayak begini, al-khabar dan al-mubtada mestinya nih polanya pola mubtada dan khabar, tinggal balik saja, ya. Ar-rais bana gitu ya. Ar-rais bana al-masjidah. Nah, ini ar-rais bana gitu kan. Nah, maka di sini ar-rais tidak apa nih? Mubtada kan ya. Secara hukum di nahwu itu namanya mubtada, bana ini adalah sebagai khabar. Tapi dengan istilah yang lain, ar-rais di sini apa? Musnad ilaih. Singkat ya, mim alif. Musnad ilaih. Dan sebagai khabar namanya tadi apa? Musnad. Itu begitu. Ya, khabar dan musnad begitu. Khabar atau musnad. Sama itu seperti itu. Ya, tinggal dibolak-balik saja. Proses atau hubungan antara musnad dan musnad ilaih itu dinamakan dengan isnad, ya. Keseluruhannya ini hubungan antara musnad dan musnad ilaih disebut dengan al-isnad. Baik, kembali dengan ungkapan lain, menyandarkan musnad kepada musnad ilaih itu disebut dengan isnad, ya. Sekali lagi, menyandarkan musnad, menghubungkan musnad kepada musnad ilaih itu namanya isnad. Menghubungkan fi'il kepada fa'il sama, itu juga namanya isnad. Menghubungkan mubtada kepada khabar, ya, itu juga namanya isnad. Dengan demikian isnad adalah pekerjaan, ya, atau proses menyandarkan musnad kepada musnad ilaih, ya. Menyandarkan, membangun kepada presiden berarti presiden melakukan pekerjaan membangun, ya. Ini yang mungkin menjadi mulai tidak logisnya di sini. Jika penyandaran musnad kepada musnad ilaih sesuai dengan fakta atau kenyataan, misalnya menyandarkan membangun kepada insinyur gitu misalnya, ya, maka penyandaran itu disebut dengan penyandaran hakiki, disebut dengan isnad hakiki namanya, ya. Memang benar begitu. Ibu melahirkan, itu benar. Ibu menyusui, itu benar, ya. Insinyur membangun, itu logis juga lah begitu, ya. Dan jika penyandaran musnad kepada musnad ilaih, ya, itu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan, maka penyandaran itu disebut penyandaran majazi, ya, isnad majazi. Jika isnad pada suatu kalimat itu majazi, maka dapat dipastikan bahwa pada kalimat tersebut dijumpai ada majaz aqli, ya. Di dalam contoh kasus kalimat di atas memunculkan pertanyaan dalam pikiran, betulkah yang melakukan pekerjaan membangun adalah presiden, ya? Betulkah yang memotong kayu, yang mengaduk semen dan pasir, yang menyusun batu bata adalah presiden?
Ya, jawabannya tidak. Sebab yang melakukan pekerjaan membangun sesungguhnya adalah para pekerja, ya, para tukang lah kita sebut misalnya, bukan presiden. Dengan demikian penyandaran dalam kalimat di atas bukan penyandaran kepada yang sebenarnya atau bukan isnad hakiki, ya. Penyandaran kepada yang bukan sebenarnya disebut penyandaran majazi, ya. Jika penyandaran itu majazi bukan hakiki disebut majaz akli. Itulah yang dimaksud dengan atau dalam definisi majaz akli adalah menyandarkan fiil atau pekerjaan kepada yang bukan semestinya. Ya, menyandarkan fiil bukan kepada fa'il yang seharusnya. Kira-kira begitu aja gampang, ya. Menyandarkan pekerjaan bukan kepada pelaku yang sesungguhnya. Musnad dan musnad ilaih, ya, boleh kita sebut fi'il dan fa'il, mubtada dan khabar. Dalam sebuah kalimat dapat diketahui dengan, ya, satu, jika kalimatnya jumlah fi'liyah maka fi'il adalah musnad. Betul ya? Fi'il adalah musnad dan fa'il adalah musnad ilaih. Jika kalimatnya jumlah ismiyah maka mubtada, ya, dan yang asalnya mubtada. Dan apa yang dimaksud asalnya mubtada? Contohnya isim kana tuh asalnya kan mubtada. Isim inna juga demikian. Nah, jadi mubtada itu adalah musnad ilaih. Sedangkan khabar dan yang asalnya khabar, ya, adalah musnad. Sekali lagi, mubtada yang asal atau yang asalnya mubtada itu apabila mubtada sudah dimasukin nawasif, ya. Mungkin masih ingat nawasif itu inna, kana, zona, itu namanya disebut dengan af'al nawasif namanya. Alaqah majaz aqli. Majaz aqli memiliki alaqah diantaranya adalah sababiyah, ya. Mendekati kesamaan nih. Sababiyah adalah salah satu alaqah yang ada pada majaz aqli, ya. Sababiyah adalah alaqah yang menunjukkan hubungan sebab terjadinya suatu perbuatan antara yang tertulis dan yang dimaksud, ya. Contohnya yahlaqu al-walidu asy-sya'ra. Ayah sedang mencukur rambut, ya. Pada kalimat yakhluqul walidu asy-sya'ra tidak dijumpai satu kata pun yang majazi. Yahlaqu memang mencukur, al-walid ayah, asy-sya'ra rambut. Ya, kalau seandainya memang ayahnya yang benar-benar mencukur, ya hakiki begitu, ya. Nah, sekarang, ya, pada kalimat tersebut, ya, tidak dijumpai itu kalau begitu kalimat-kalimat yang harus ditakwilkan, kita bilang, ya, harus dialihkan maknanya kepada makna yang lain atau dimaksudkan kepada maksud yang lain. Sekarang yang dimaksud mencukur adalah mencukur yang sesungguhnya. Yang dimaksudkan ayah adalah ayah yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan rambut adalah juga rambut yang sebenarnya. Namun kalimat yakhluqul walidu asy-sya'ra memunculkan pertanyaan pada pikiran akal, pada pikiran atau akal. Ayah sendirikah yang melakukan pekerjaan mencukur atau ayah sendirikah yang memotong rambutnya? Ya, bisa iya, bisa tidak, gitu kan? Kalau nyukur botak kan kagak perlu bekanca mungkin. Nyukurnya ya udah saya cukur aja serot, nggak botak ya udah selesai. Kan boleh begitu kan? Kecuali kalau nyukurnya harus rapi begitu ya nggak mungkin sendiri kalau begitu, ya. Nah, pada kalimat yahlukul walidu asy-sya'ra, ya, di yahluku, ya, disebut musnad, ya. Al-walidu disebut musnad ilaih. Nah, menyandarkan musnad dalam hal ini mencukur kepada musnad ilaih dalam hal ini ayah disebut isnad, ya. Proses
menghubungkan antara yahluku dengan al-walid itu namanya disebut dengan isnad. Yahlukunya ya musnad, walidnya adalah musnad ilaih. Pada kalimat di atas terlihat bahwa pekerjaan mencukur yaitu yahluku yang disandarkan kepada al-walid adalah bukan penyandaran hakiki, ya. Sebab yang melakukan pekerjaan mencukur sebenarnya bukan ayah, akan tetapi yang melakukan pekerjaan mencukur sesungguhnya adalah tukang cukur, ya, tukang cukur. Dengan demikian pada kalimat yahlukul walidu asyamra secara akal dijumpai penyandaran perbuatan ya bukan kepada yang bukan semestinya, seperti yang disebut dalam definisi majaz aqli, ya, yaitu isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, menyandarkan perbuatan atau fi'il atau yang seumpamanya, boleh masdar nanti itu misalnya aw fi ma'nahu itu masdar misalnya, ya, kepada yang bukan semestinya. Jika dalam sebuah kalimat dijumpai ada penyandaran atau isnad, ya, perbuatan kepada yang bukan semestinya, maka itulah yang dimaksud dengan majaz aqli, ya. Seharusnya pekerja mencukur disandarkan kepada tukang cukur, ya, sebab yang melakukan pekerjaan mencukur sesungguhnya adalah mereka. Antara ayah yang disebut dalam kalimat dan tukang cukur yang dimaksud yang sebenarnya melakukan pekerjaan mencukur memiliki hubungan atau alaqah. Dalam hal ini ayah menjadi sebab adanya pekerjaan mencukur. Oleh karena itu kata al-walid yang tertulis dalam kalimat menunjukkan sebab, maka kalimat yahlukul walidu asy'ara disebut majaz aqli yang alaqahnya adalah sababiyah, ya. Sama seperti presiden membangun jembatan gitu juga tuh, ya, alaqahnya sababiyah. Karena dengan sebab, ya, dengan sebab atau dengan perintah dari presiden, ya, terbangunlah jembatan tersebut begitu. Contoh yang kedua, tuhitul ummu as-sauba, ya, ibu sedang menjahit baju. Pada kalimat tuhitul ummu as-sauba tidak dijumpai satu kata pun yang majazi, ya, yang digunakan bukan pada tempatnya. Tuhit itu yang menjahit, al-um ibu, ya, atau baju. Kalau memang ibu yang menjahit sendiri, ya, benar, berarti kan ada kan ibu yang juga jadi tukang jahit kan? Iya, begitu. Namun kalimat tuhitul as-sauba memunculkan pertanyaan pada pikiran. Ibu sendirikah yang melakukan pekerjaan menjahit? Ibu sendirikah yang memotong bahan, ya, atau bahan baju tersebut? Jawabannya tidak, ya. Sebaiknya sih jangan dijawab tidak nih, dijawabnya belum tentu gitu. Sebab kan ada juga ya ibu yang bisa menjahit gitu. Berikutnya, kalau jawabannya tidak, maka kalimat tuhitul ummu as-sauba, ya, tuhit itu adalah musnad, ya, al-um adalah musnad ilaih, ya, atau tuhit itu adalah fi'il dan al-um adalah fa'il. Menyandarkan musnad dalam hal ini menjahit kepada musnad ilaih, dalam hal ini ibu, disebut dengan isnad, ya. Pada kalimat di atas terlihat bahwa pekerjaan menjahit, ya, yang disandarkan kepada al-um adalah bukan penyandaran hakiki, ya. Sebab yang melakukan pekerjaan menjahit sebenarnya bukan ibu, akan tetapi yang melakukan pekerjaan menjahit sesungguhnya adalah penjahit, ya. Dengan demikian kalimat tahitu al-ummu as-sauba, ya, secara akal dijumpai penyandaran perbuatan kepada yang bukan semestinya, seperti yang disebut dalam definisi majaz aqli, isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu, ya, menyandarkan perbuatan atau yang
umpamanya kepada yang bukan semestinya. Jika dalam sebuah kalimat dijumpai adanya penyandaran, ya, penyandaran perbuatan kepada yang bukan semestinya, maka itulah yang dimaksud dengan majaz aqli. Seharusnya pekerja menjahit disandarkan kepada penjahit, sebab yang melakukan pekerja menjahit sesungguhnya adalah ya mereka, yaitu penjahit. Antara ibu yang disebutkan dalam kalimat dan penjahit yang dimaksud, yang sebenarnya melakukan pekerjaan menjahit itu memiliki hubungan, ya, memiliki alaqah. Dalam hal ini ibu menjadi sebab adanya pekerjaan menjahit. Oleh karena kata al-um yang tertulis dalam kalimat menunjukkan sebab, ya, ibulah yang mungkin punya bahan supaya bahan tersebut apa? Dibikin jadi baju, ya. Seolah-olah ibulah yang menjadi sebab, ya, si tukang jahit harus menjahit baju. Nah, maka tuhid atau tafitu al-ummu al-thawba itu namanya majaz aqli. Alaqahnya adalah sababiyah. Ibu menjadi sebab dibuatnya baju. Sementara yang membuat baju atau yang menjahit baju adalah tukang jahit. Ibu itu yang menjadi penyebabnya. Maka ibu menjahit baju, kalau bukan kalimat hakiki sebenarnya, itu menjadi kalimat majaz bil aqli namanya, ya. Alaqahnya adalah sababiyah, ya, karena ibu menjadi sebab, ya, dijahitnya baju tersebut oleh penjahit, gitu, ya. Bapak, ini bisa juga semacam majaz yang ibu sedang menjahit bahan baju itu kan nggak bisa dijahit. Kan jahit bahan. Ya. Jadi gimana kalau ada kalimat yang tertulis itu, ini majaz aqli atau majaz mursal? Ya, kalau pembahasannya diarahkan ke majaz mursal, sangat memungkinkan saja bisa. Ya, kalau nanti ke majaz mursal, inti pembahasannya ada di bajunya. Ya, tapi kalau di majaz aqli itu hubungan antara pelaku dengan pekerjaannya. Gitu. Benar tidak? Ya, pekerjaan menjahit dilakukan ibu. Gitu. Nah, tapi kalau majaz mursalnya baju, apa betul-betul ibu menjahit baju, gitu, ya. Padahal yang dibentuk atau yang dijahit adalah bahan yang nanti akan menjadi baju. Tapi kalau begitu bisa dua-duanya ya Pak ya? Bisa. Maksudnya lihat satu kalimat seperti Mbak Yana bilang tadi, kalimat itu bisa kita bilang itu majaz yang tadi, majaz mursal, ya. Bisa juga majaz aqli gitu ya. Nah, untuk menyatakan itu majaz aqli, lihat dari hubungan fiil dan fa'ilnya, ya. Ya. Nah, bukan dilihat dari yang lainnya. Kalau seandainya berhenti nih tanpa ada maf'ul, ibu menjahit, ya, itu udah pasti majaz aqli. Iya. Ya, tapi kalau ibu menjahit baju, nah, bisa saja majaznya berubah menjadi majaz mursal melihat kata baju, ya, yang nanti akan jadi. Padahal yang sedang dijahit adalah bahan, gitu, atau kain, ya, seperti itu. Baik, sudah 11:10.